Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah ayat 67. Langsung saja saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan jika kamu tidak melakukannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah akan menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kita dalam pembahasan potongan ayat Wallahu ya'simuka minan nas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, faqala Abu Ja'far Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan dengan sanadnya dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan yang lainnya, mereka berkata, berarti ini orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ini dari Bani Quraidah. Qalu, mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan ikhtara lahu ashabu syajaratan dhalilatan fayaqilu tahtaha. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan mau istirahat, para sahabat akan mencarikan pohon yang rindang di mana Rasulullah bisa istirahat di bawahnya. Fa'atahu a'rabiyun. Ketika Rasulullah SAW sedang beristirahat itu, datang seorang a'rabi. Fakhtarata sayfahu, seraya menghunuskan pedangnya. Tsumma qala, kemudian a'rabi tadi berkata, man yamna'uka minni, siapa yang dapat menjagamu dariku, wahai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, Allahu Azza wa Jalla, Allah yang akan menjagaku. Fara'adat yadul a'rabi wa saqata sayfu minhu. Langsung gemetar orang A'rabi yang sedang menghunuskan pedang tadi. Sahabat tidak melihat Rasulullah sedang sendirian. Jadi A'rabi tadi udah menghunuskan pedang, siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Rasulullah hanya menjawab Allah Azza wa Jalla. Langsung gemetar dan jatuh pedangnya. Wa daraba bi ra'sihi syajarah hatta intathara dimaghuhu
Wa daraba bi ra'sihi asy-syajarah, dan dia pun jatuh dan kepalanya kena batang pohon. Hatta tathara dimahu, sampai pecah kepalanya. Fa anzalallahu azza wa jalla wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjagamu dari manusia, dari kejahatan manusia. Di riwayat yang lain dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dalam satu peperangan di Bani Anmar, beliau istirahat di satu tempat namanya Zatur Riqa bi'a'la nakhlin. Beliau beristirahat di bawah sebuah pohon kurma. Fabainahu wa jalisun ala ra'si bi'rin, ketika beliau sedang duduk di dekat sumur, qaddalla rijlaihi faqala Ghaurath bin Harith min Bani Najjar. Ada seseorang dari Bani Najjar namanya Ghaurath bin Harith menemukan Rasulullah dan mengatakan la'aqtulanna, sebelumnya Ghaurath bin Harith ini mengatakan kepada teman-temannya, la'aqtulanna Muhammadan, sungguh aku akan membunuh Muhammad. Faqala lahu ashabuhu kaifa taqtuluhu, teman-temannya pun bertanya, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Qala aqulu lahu a'tini sayfak, ya, aku akan bertanya kepadanya, berikan kepadaku pedangmu, wahai Muhammad. Dan jika dia telah memberikan pedangnya kepadaku, aku langsung membunuhnya. Itu skenarionya. Maka dia pun mendatangi Nabi Muhammad, dan benar dia bertanya, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, a'tini sayfaka ashimuhu. Coba berikan pedangmu, aku akan melihat-lihatnya. Diberikan oleh Rasulullah pedangnya. Fara'adat yadu hatta saqata sayfu min yadihi. Baru saja dia memegang pedang Rasulullah, langsung gemetaran dan jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, halallahu bainaka wa baina ma turid. Allah telah menghalangi antara dirimu dan antara apa yang engkau akan lakukan. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini gharib. Ya. Gharib artinya hanya segelintir yang meriwayatkannya, tapi kisah Ghaurath bin Harith ini populer ya, di dalam hadis-hadis sahih. Jadi kita harus tahu bahwa latar belakang Imam Ibnu Katsir adalah ilmu hadis. Beliau pakar dalam ilmu hadis. Ulama di generasi awal ya, sampai kalau Imam Ibnu Katsir ini kan wafat tahun 774. Jadi di zaman-zaman beliau, rata-rata yang disebut ulama adalah ahli hadis. Ya. Kenapa? Karena sumber ilmu itu hadis. Sampai Al-Quran pun, cara pengajaran Al-Quran kan turun-temurun. Ya. Cara membaca Al-Quran itu tidak bisa dengan teori. Baca huruf dhad harus begini, lidah begini, kan enggak, susah juga itu, semakin susah kan. Tapi kalau langsung dicontohkan, muridnya langsung membaca, itu lebih gampang. Musafahatan, ya, jadi secara lisan, turun-temurun, dari Rasulullah ke sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in ke tabi'in, begitu seterusnya, sampai ke Imam Ibnu Katsir misalnya. Ya, jadi metode penyampaiannya adalah metode riwayat, misalnya at-talaqqi bir riwayah.
Ya, penyampaian melalui metode riwayah dari mulut ke mulut. Yang seperti itu metodenya, itu metode ahli hadis. Dan Imam Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang menguasai metode tersebut termasuk kontennya, isinya. Sehingga beliau bergelar Al-Hafidh. Nah, minimal yang diberi gelar Al-Hafidh itu adalah yang menguasai 100.000 buah hadis. Di kapanpun dia ditanya, dia akan tahu, oh hadis ini yang meriwayatkan hadis itu adalah si fulan, fulan dari fulan terus sampai ke Rasul, dia hafal. Yang 100.000 hadis itu dia tahu jalurnya sampai ke Rasulullah SAW, sekaligus bisa memverifikasi karena di jalur itu, di sanad itu ada si fulan, nah berarti hadis itu dhaif. Ya, berarti hadis itu lemah. Kenapa lemah? Karena ada si fulan dalam sanadnya. Dan itu di luar kepala. Jadi jenius ya, sangat-sangat jenius. Ternyata yang seperti itu bukan di zaman dahulu saja, sekarang pun banyak ulama-ulama kita yang kualitasnya seperti itu. Tapi catatannya, yang benar-benar seperti itu biasanya bukan ulama-ulama yang pintar ngomong, ya. Hanya pintar untuk menyampaikan bahwa ini kalau dirunut ini dari fulan terus sampai ke Rasulullah SAW. Gitu. Apapun yang ditanya dia akan jawab, ya, dan jawabannya itu ada referensinya. Ya. Referensinya bukan buku, referensinya langsung ilmu yang ada di otaknya. Ya. Bahwa ini jawabannya begini, ya ini yang berpendapat seperti itu adalah fulan dan seterusnya. Semuanya dia hafal di luar kepala. Yang masih populer mengamalkan cara pengajaran melalui hafalan, ya, di Afrika Utara itu ada negara namanya Mauritania. Di situ ada satu kota namanya Sanggit, ya. Kalau nama Sanggit dulu pernah saya dapatkan waktu nyantri di Gontor. Karena Gontor punya apa istilahnya ya? Apa istilahnya Ustaz? Punya rujukan, ya, benchmark, ya. Al-Azhar, Santiniketan, Aligar, dan Sanggit. Jadi yang dicontoh oleh Gontor itu dari lembaga pendidikan di dunia itu ada 4. Al-Azhar dengan wakafnya, ya. Kemudian Santiniketan dengan kesederhanaannya, Aligar dengan ketulusan guru-gurunya, kemudian Sanggit dari sisi ilmunya. Baru saya paham ketika saya kuliah dulu, baru paham. Karena banyak dosen-dosen saya yang berasal dari Sanggit atau keturunan orang Sanggit. Bahasa Arabnya Singkit, ya, Singkiti. Ya. Orang-orang Singkiti terkenal kuat dalam menghafal. Metode pengajaran di Sanggit sampai sekarang mengandalkan hafalan. Aib bagi keluarga-keluarga di Sanggit kalau anaknya sudah belasan tahun belum hafal Al-Quran, aib bagi keluarganya. Jadi hampir setiap keluarga itu ada penghafal Al-Qurannya. Jadi pendidikan pada zaman Rasulullah SAW itu mereka terapkan, masih diterapkan di sana. Dimulai dari menghafal Quran, kemudian menghafal hadis, menghafal syair-syair, ya. Karena hampir seluruh ilmu atau malah seluruh ilmu keislaman itu ada syairnya, ya. Kaidah-kaidah ilmu hadis itu ada syairnya yang disebut dengan matan, ya.
Ilmu faraid itu ada syairnya, ilmu nahu itu ada syairnya, ya, yang isinya teori, ya, matan, ya, teori tentang atau kaedah-kaedah tentang ilmu tersebut yang ditulis oleh para ulama dalam bentuk syair-syair. Ya, kalau dalam ilmu nahu itu yang disebut alfiyah, ya. Itu salah satu contohnya alfiyah. Ya, Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah siapa gitu. Alfiyah itu artinya seribuan bait yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik, ya. Oleh mata juga dalam ilmu fikih Syafi'i ada matan Ibnu Suja. Itu bentuknya syair, ya. Jadi yang masih mengamalkan cara pengajaran yang seperti itu sekarang ini ada di Sanggit, ada di Mesir, ada di India, ya, dan sebagian Saudi Arabia lah. Jadi mengajarnya itu bukan pakai kertas, mengajarnya pakai lisan. Jadi ulamanya itu nggak megang kitab, nggak megang apa. Ya. Dia diundang datang langsung mengajar aja. Apa yang ditanya, mau hadis, mau faraid, mau nahu, mau apa, keluar dari kepalanya. Dengan contoh ini ayatnya, ini hadisnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh fulan dan seterusnya gitu. Ya. Jadi kayak komputer, ya. Malah kayak AI gitu, ya. Jadi langsung bisa menyusun satu karya dari satu pertanyaan gitu. Satu pertanyaan dijawab dengan ayatnya, hadisnya, kemudian dalam syairnya, kemudian kisah para ulama itu begini. Itu bisa dalam satu karya. Gara-gara satu pertanyaan. Ya. Jadi subhanallah, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah latar belakangnya adalah ilmu hadis. Beliau banyak mendapatkan riwayat-riwayat hadis tentang tafsir dari kitab yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang disebut dengan Tafsir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran judul aslinya, tapi dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Sayangnya di Tafsir At-Tabari banyak terdapat hadis-hadis dhaif dan juga cerita-cerita Israiliyat, ya, cerita turun-temurun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, tentang para nabi, para orang soleh, ya, termasuk cerita tentang Nabi Adam, ya. Ketika beliau digoda, yang membantu konon, ya, yang membantu iblis dalam menggoda keturunan Nabi Adam adalah menggoda Adam dan keturunan-keturunannya adalah ular. Ular ikut membantu. Tadinya ular punya kaki. Gara-gara dia membantu iblis kena laknat dari Allah sehingga kakinya hilang. Itu bagian dari riwayat Israiliyat, ya. Banyak cerita aneh-aneh lah yang nggak jelas sumbernya, karena sumbernya turun temurun, ya, dari orang-orang Yahudi dan juga dari orang-orang Nasrani, ya. Mereka di riwayat Israiliyat malah diceritakan Ashabul Kahfi itu dengan rinci, bahkan nama-namanya satu persatu. Ya, kalau di Al-Quran kan jumlahnya berapa? 5 orang, yang keenam anjingnya, dan ada yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya, gitu kan? Nah, kalau di riwayat Israiliyat langsung dipastikan 7, ya. Yang ke-8 adalah anjingnya. Nama anjingnya pun disebutkan. Nah, itu ciri-ciri riwayat Israiliyat. Kalau kita mendapatkan cerita yang rinci tentang peristiwa masa lalu, ya, apalagi ditambah dengan isi ceritanya yang aneh, kita patut curiga, ya, jangan-jangan itu Israiliyat. Apa hukum menukil
riwayat-riwayat Israiliyat, ya, sebagian besar Israiliyat itu menyimpang. Ya, tapi kalau ada riwayat Israiliyat yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran, ya kita percayai. Ya, kalau bertentangan, kita tolak. Ya. Kalau abstain, ya, artinya tidak bertentangan, ya, juga tidak mendukung, ya itu bisa diambil, bisa tidak. Ya, jadi ada kaedah-kaedah yang diajarkan oleh para ulama tentang riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, jadi kalau kita dengar istilah Israiliyat, istilah itu banyak dinukil oleh para ahli tafsir berkenaan dengan cerita-cerita masa lalu yang turun-temurun disampaikan oleh orang-orang Bani Israel, baik yang kemudian agamanya Yahudi ataupun yang agamanya Nasrani. Wa qauluhu innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ujung ayat ini, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ai balligh anta wallahu walladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ya. Maksud dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan balligh anta. Ya, sampaikan saja oleh wahai Muhammad apa yang telah engkau dapatkan dari Rabb-Mu mengenai orang-orang yang mendengar dan mendapatkan dakwahmu, apakah mereka mau ikut atau tidak mau ikut, itu urusan Allah, itu bukan urusan kamu. Ma'ana illal balagh. Ma'alayya illal balagh. Ya. Tugasku hanyalah menyampaikan. Akhirnya itu yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, bahwa tugas beliau hanyalah menyampaikan, ya, tabligh, ya, menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenai orang yang mendapatkannya dari beliau, mau percaya mau tidak, mau diamalkan mau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan Rasulullah. Ya. Rasulullah hanya penyampai wahyu dari Allah, bukan merubah seseorang dari kafir menjadi mukmin. Sebagaimana firman Allah di surat Ar-Ra'd, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Ya. Bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad untuk mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Baqarah 272. Kemudian fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Ar-Ra'd ayat 40. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan, al-balagh, wa 'alainal hisab, dan tugas kamilah untuk menghisab, menghitung siapa yang mau ikut, siapa yang tidak mau ikut. Ayat-ayat sejenis ini juga berfungsi sebagai hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sudah mengetahui semuanya. Beliau malah sudah diajak ke langit, dimi'rajkan ke langit. Sebelum dimi'rajkan, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa apa yang Rasulullah lakukan? Beliau memimpin sholat bersama seluruh nabi yang pernah ada. Nabi berapa jumlahnya? 124.000 orang. Ya, jadi diisrokan, diperjalankan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sebelum mi'raj ke langit, ya, beliau pernah bertemu dengan para rasul, para nabi di Masjidil Aqsa.
Kemudian setelah itu baru diangkat ke langit, dimi'rajkan ke langit. Ya, dan di langit sebagaimana yang populer ceritanya, ya, dari setiap lapis langit, ya, beliau dipertemukan dengan nabi-nabi. Ya. Diantar oleh Jibril alaihissalam. Tapi Jibril tidak bisa mengantarkan Rasulullah sampai ke langit yang paling tinggi. Langit ketujuh, langit di mana Allah berada. Ini ungkapan hadisnya seperti itu. Ya, tapi konteksnya konteks ruh yang baru, ruh mukmin yang baru berpisah dari tubuhnya, akan dibawa oleh para malaikat sampai langit, ya, sampai berada di langit hatta yantahiya ilas sama illati fi Allah, ya, sampai dia tiba di langit di mana Allah berada. Di riwayat yang lain fis sama isabi'ah, sampai mereka tiba di langit ketujuh. Jadi lafaz yang seperti itu ada di dalam hadis. Ya, cuma kan pada akhirnya para ulama mempermasalahkan hadis itu. Hadis itu sahih. Itu satu, ya. Cuma permasalahannya para ulama ada yang berbeda pendapat. Ya, apakah Allah berada di langit ketujuh? Kalau Allah berada di langit ketujuh, berarti Allah terikat dengan ruang dan waktu. Berarti sama dengan makhluknya. Sementara Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi hadis-hadis dan ayat-ayat yang jenisnya seperti inilah, ya, yang kemudian ditafsirkan berbeda-beda oleh para ulama, dan dari situ lahirlah Mu'tazilah, ya, lahirlah Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, sampai ahlul hadis atau ahlul athar atau asari atau salafi gitu. Itu dari situ awalnya. Ya, cerita awalnya itu dari situ. Ya. Yang sesungguhnya ya wallahu alam, ya, itu kita nggak perlu terlalu memperdebatkan, ya, karena nggak ada kata pasti dalam hal ini. Yang penting dari sisi amalan sehari-hari, orang yang berpendapat Allah ada di langit ketujuh itu sholat 5 waktu tidak, akhlaknya baik atau tidak, itu yang penting bagi kita. Ya, kalau masalah akidah kan akidah sesuatu yang diyakini oleh hati, itu amalan hati. Ya. Yang menjadi fokus dari hisab Allah Subhanahu wa taala dan yang akan dinikmati oleh manusia adalah perilaku, akhlak. Ya. Kalau ada yang merasa bahwa akidahnya lah yang paling benar, paling lurus, silahkan. Ya. Tapi kalau kita lihat yang mengaku seperti itu, akhlaknya tidak baik, ya, suka mengecam ini, suka mengecam itu, berarti tidak terefleksi, ya, nilai-nilai akidah itu dalam akhlaknya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika berhadapan dengan orang-orang kafir dalam kondisi normal, ya beliau tetap berbuat baik kepada orang-orang kafir, tetangga-tetangganya. Bahkan salah satu pembantu pelayan di rumah tangga Rasulullah adalah anak seorang Yahudi. Ya. Agamanya Yahudi, tapi bekerjanya di rumah tangga Rasulullah, jadi pelayan Rasulullah. Gitu. Agamanya apa? Yahudi. Gitu. Ya. Tetap Rasulullah berbuat baik kepada dia. Juga tetangga-tetangga Rasulullah banyak yang beragama Yahudi. Ya, kalau nggak macam-macam ya Rasulullah tetap normal gitu. Ya. Bukan malah kalau dia kafir kita boleh menzoliminya, kan enggak gitu. Enggak seperti itu.
Apalagi kalau dia itu muslim. Ya kan? Cuma berbeda pandangan saja, berbeda mazhab. Apakah boleh kita menzoliminya? Kan nggak boleh. Jadi yang kita nilai, yang kita nikmati dari siapapun orang yang ada di sekitar kita adalah akhlaknya. Kalau masalah akidahnya itu ya udah urusan masing-masing lah. Ya. Kalau masalah teknis ibadahnya, subuhnya pakai kunut atau tidak pakai kunut, ya itu masing-masing lah. Yang penting akhlaknya seperti apa. Ya, jangan sampai orang yang sholat 5 waktunya oke, ya, berjamaah lagi, tapi suka menyakiti sesama muslim, ya, menyakiti perasaan sesama muslim, nah, itu berarti ada yang salah, ada yang error itu. Ya, yang ajaran Islam yang Rasulullah ajarkan kepada kita nggak seperti itu. Ya. Akidah yang benar, akidah yang murni, dan ibadah yang benar, outputnya adalah akhlakul karimah. Ya. Jadi dari ajaran akidah dan amal ibadah yang kita tunaikan, ini muaranya adalah akhlak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang. Iman berarti masalah akidah kan? Ya. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu akhlak. Ya. Jadi akidah yang benar, outputnya adalah akhlakul karimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Di bagian awalnya masalah iman, akidah, ujungnya akhlak. Ya, jadi akidah yang benar harus bermuara kepada akhlak. Ya, kalau akidah, keimanan itu amalan hati. Ya. Yang kita akan rasakan dari orang yang berakidah yang benar itu adalah akhlaknya. Ya. Keluhuran akhlak adalah hasil dari keyakinan yang benar. Begitu juga dengan ibadah. Salat misalnya. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan tegakkanlah olehmu akan sholat itu, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, jadi sholat yang merupakan bagian dari ibadah, outputnya adalah akhlak. Allah nggak butuh sholat-sholat kita, tapi Allah wajibkan sholat itu untuk kita tegakkan. Supaya apa? Supaya kita bisa survive dalam kehidupan di dunia ini. Ya, kehidupan di dunia ini kejam. Supaya kita bisa kuat, apa yang harus kita lakukan? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Di antara perintah Allah itu adalah sholat. Sementara Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh puasa kita. Ya, kitalah yang rugi kalau kita tidak sholat dan tidak puasa. Gitu. Ya. Jadi outputnya adalah akhlak. Ya, jadi kalau ada yang merasa dirinya punya akidah yang murni, ya silahkan. Yang mau ngaku-ngaku punya akidah yang paling benar silahkan. Tapi yang kita nikmati itu bukan omongannya. Yang kita akan nikmati adalah akhlaknya. Bagaimana cara ngomongnya. Bagaimana dia bersikap kepada kita. Ya. Di bulan lalu, di bulan Rabiul Awal, atau kejadiannya kemarin ya, pekan lalu atau 2 pekan yang lalu, ya ada peristiwa yang seperti yang saya ceritakan ini. Ya. Ketika dia mendapatkan ada undangan maulid di grup WA, langsung dia komentari bid'ah. Ya. Jadi ada seseorang yang ingin menyelenggarakan ya acara santunan anak yatim di rumahnya.
gitu. Sekalian maulid. Ya. Di rumahnya, bukan di masjid, di rumah dia, kan urusan dia kan. Ya. Tapi ada yang berkomentar bid'ah. Ya tersinggung lah orang ini kan. Ya, hampir berantem itu. Ya. Jadi ya kita harus tahu tempat lah. Ya, kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, langsung ke orangnya. Gitu. Ya. Jadi bukan berkomentar di media sosial. Gitu. Langsung tujuh hidung lagi kan. Ya. Kalau berkomentar di laman sendirilah, di akun pribadi, itu silahkan. Ya, ini di akun orang lain. Gitu. Ya, langsung bilang bid'ah. Ya, jadi yang seperti itulah yang seharusnya kita terus benahi ya, hablum minan nas di antara kita. Ya, bahwa ajaran akidah dan ajaran ibadah ya, outputnya adalah akhlakul karimah. Akhlak yang baik adalah hasil dari keyakinan akidah yang benar, yang murni, dan ibadah yang benar. Gitu. Akhlak dalam Islam tidak berdiri sendiri. Akhlak dalam Islam adalah buah dari akidah dan ibadah. Ya, kita beribadah sholat 5 waktu itu apa maksudnya? Supaya kita punya akhlak yang baik. Di antaranya kita nggak doyan fahsya dan mungkar gitu. Efek dari sholat kita itulah yang mencegah kita untuk berbuat kemungkaran. Itu manfaat dari sholat. Ya. Gara-gara sholat kita lah kita bisa bertindak tepat ya, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi itu efek dari sholat. Kalau ada orang yang rajin sholat, bahkan ditambah dengan sholat sunnah, bahkan rajin puasa sunnah, tapi akhlaknya tidak terbentuk, ada masalah, ada errornya. Gitu. Ya, mungkin errornya pertama dari pemahaman. Ya. Bahwa sholat itu fungsinya adalah untuk supaya dia punya kekuatan dalam berhablum minan nas. Nah, ini ada satu kaidah lagi. Hablum minallah kita, sholat kan hablum minallah, akidah juga hablum minallah. Hablum minallah itu fungsinya adalah untuk memperbaiki kualitas hablum minan nas kita. Sholat kita kan sholat hak Allah murni. Sholat yang kita tegakkan fungsinya adalah untuk supaya kita bisa bertindak benar dan lurus ketika berhablum minan nas. Mengingat bahwa Allah nggak butuh sholat kita. Sementara perintah-perintah Allah nggak mungkin sia-sia. Pasti ada maksudnya. Ketika Allah perintahkan kita sholat, pasti ada maksudnya. Di antara maksudnya adalah supaya kita punya kekuatan saat berhablum minan nas. Ketika kita berhablum minan nas, tidak ada seorang pun yang tersakiti oleh lisan kita misalnya. Itu gara-gara sholat kita. Ya, baik. Jadi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Ya. Kadang-kadang saya pribadi ya, ini pengalaman pribadi ya, yang saya rasakan langsung ya, mikir gitu ya. Sudah berbusa-busa, sudah bengak-bengok kata orang Jawa ya. Menyampaikan yang benar ini ya, ini salah. Tapi tetap saja ada yang melakukannya gitu. Kadang-kadang mikir juga nih, aduh, padahal udah disampaikan ya. Tapi ketika baca ayat ini ya, terhibur kembali. Ya kan Rasulullah SAW Isra Mi'raj tadi kan sudah diperlihatkan kebenaran-kebenaran di depan mata Rasulullah. Ya. Surga itu seperti apa, siapa penghuninya,
neraka itu seperti apa, siapa saja yang akan menghuni dan diazab di neraka. Kalau jenis yang seperti ini bagi orang yang melakukan ini, jenis azab seperti ini yang melakukan. Langsung Rasulullah lihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah sudah kembali ke bumi, ya, berhadapan kembali dengan manusia, objek-objek dakwahnya, beliau sampaikan, kalian harus sholat, kalian harus begini, kalian jangan begini. Ya, orang yang diajarin ngeyel, kan sedih kan kita. Ya. Sama, lebih kurang seperti kalau kita mendidik anak. Ya, kamu jangan naik motor dulu, kamu masih kecil. Kan kita tahu ininya, akibatnya kita tahu lah gitu kan. Ya. Tapi dia ngeyel. Enggak apa-apa, saya kan udah bisa dan seterusnya. Ya. Kan sedih kita ketika memberi nasihat kepada anak kita, tetapi dia tidak mau menerima nasihat kita. Kita tahu dampak buruk yang akan terjadi kalau dia lakukan itu, kita tahu, tapi dia belum mengerti. Tapi dia ngeyel, sok tahu gitu. Ya kan, kita bukan hanya sedih, kesel juga sama orang yang seperti itu kan. Rasulullah lebih dari itu. Ya. Seluruh kebenaran itu sudah ada di dalam benak Rasulullah. Dan beliau punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan sudah tersampaikan semuanya. Sebagian manusia nggak mau ikut, kan sedih. Ayat-ayat inilah di antara yang menghibur Rasulullah. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan ya, wahai Muhammad. Ya. Masalah mereka mau ikut atau tidak mau ikut itu urusan kami. Itu urusan Allah. Ya, kewajiban para dai, para ustadz, para penceramah hanya menyampaikan. Bukan bertanggung jawab untuk merubah kemungkaran menjadi ketaatan gitu. Itu Allah, hak prerogatif Allah yang seperti itu. Hidayah hanya milik Allah. Kurang apa kebaikan-kebaikan Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib? Sampai ditalkin oleh Rasulullah. Ya, ditalkin sama Rasulullah, bayangkan. Supaya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tidak kunjung mampu untuk mengucapkannya. Ya, sampai wafatnya Abu Thalib, dia tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah pun bersedih. Tapi kemudian Allah turunkan ayat. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan bisa mendatangkan hidayah kepada orang-orang yang engkau sukai. Tapi Allah bisa memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ya, jadi itu sebagai hiburan untuk Rasulullah, juga untuk kita semua. Ya. Ketika ada orang-orang yang ada di sekitar kita, sudah kita nasihati tapi tetap nggak mau dengar. Ya. Pada akhirnya kita hanya bisa mendoakan ya, supaya dapat hidayah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai ayat 67. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah kita sudah mempelajari surah ayat 67. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ke ayat berikutnya di pekan yang akan datang. Mari sama-sama kita ikuti pengajian kita dengan doa yang benar akan disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa shallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma farrij hammal mahmumin wa karbal makrubin waqdid daina 'anil madinin washfi mardal muslimin waghfir mautahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Filastin wa Gazzah wa ma hawlaha. Allahumma ansurhum fi Sudan. Allahumma anzil ajaiba qudratika fi Sudan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa fi Nigeria wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.